Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke alur ceritanya. Dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Nick Barrow. Nick adalah seorang pencuri yang jenius dalam bidangnya. Bahkan namanya sudah terkenal hingga ke telinga mafia-mafia besar. Ia adalah seorang yang merancang bagaimana hendaknya suatu pencurian dilakukan, dan kemudian menjual rancangannya tersebut kepada pihak yang mampu membeli dan siap mengambil resiko untuk melakukannya. Merampok bank, uang, bisnis, dan lainnya adalah hal yang mudah bagi seorang Nick Barrow. Pengalaman bertahun-tahun membuat kemampuannya sungguh tidak bisa diragukan. Setiap rencana sudah diteliti dan dirancang oleh Nick, sehingga 99,9% setiap aksinya pasti berhasil. Mantap. Ia mendapatkan setiap pekerjaan itu dari seorang pria bernama Jimmy Lincoln. Jimmy lah yang terlebih dahulu menganalisa peluang pekerjaan di luar sana dan memberitahunya kepada Nick. Lalu Nick lah yang akan merancang setiap detail, kemudian menjual rancangan tersebut kepada pembeli yang akan melakukannya. Suatu ketika, rancangan curian yang dibuat oleh Nick dibeli oleh seseorang yang bernama Alejandro. Nick pun kemudian memberitahu Alejandro bagaimana pencurian akan dilakukan. Diketahui barang yang akan mereka curi adalah uang berjumlah $250.000 yang tersimpan di dalam loker barang bukti Gedung Pengadilan Negeri Atlanta. Setiap detail berupa kode akses, jadwal, skema, serta peralatan telah disiapkan oleh Nick. Di sini kita diperlihatkan bagaimana jeniusnya strategi tersebut dijalankan. Pada awalnya, Alejandro dan salah satu rekannya telah lebih dahulu masuk ke gedung pengadilan dengan membawa tas untuk ditukar dengan uang tersebut. Sementara itu, kedua anak buah Alejandro masuk menelusuri jalan bawah tanah untuk mempersiapkan pengalihan perhatian. Lalu mereka meledakkan mobil pengangkut barang bukti yang berada tepat di depan pengadilan tersebut. Maka dengan rencana dan teknik yang sempurna, uang itu pun berhasil dicuri. Namun tiba-tiba hal tak terduga terjadi, di mana sekelompok pria datang lalu menembaki Alejandro beserta anak buahnya dan membakar semua uang tersebut. Di sisi lain, Nick adalah seorang ayah yang terus mengawasi putrinya setiap hari dari kejauhan. Diketahui putri cantiknya ini bernama Kate. Walaupun sangat mencintai Kate, namun Nick memilih untuk menjauhkan diri dari kehidupan putrinya, mengingat pekerjaan yang ia lakukan sangat beresiko. Ia sama sekali tidak ingin putrinya terlibat dengan apa yang ia lakukan. Namun, Nick tetap secara rutin mengirimi anaknya uang dan memperhatikan segala kebutuhannya, walau mereka tidak pernah sekalipun menghabiskan waktu bersama. Kate kini telah berusia 16 tahun dan memilih tinggal sendirian di sebuah apartemen, dikarenakan ibunya yang memiliki kebiasaan buruk, yaitu abu-abuan. Nick dan istrinya sendiri sudah berpisah selama 12 tahun. Singkat cerita, Nick mendapat telepon dari teman kepercayaannya yang bernama Harper. Harper merupakan sumber segala informasi bagi Nick, sekaligus menjadi tempat curhatnya. Di sini, Harper mengatakan bahwa Alejandro telah dibunuh tepat setelah melakukan perampokan. Dan ayah dari Alejandro adalah Victor Vasquez, seorang bos mafia besar yang paling ditakuti di Meksiko. Ini berarti bahwa hidup Nick sedang dalam bahaya besar. Nick sendiri tidak mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Ia mengatakan kepada Harper bahwa ia hanya peduli pada putri sematawayangnya. Jika sesuatu terjadi pada dirinya, maka putrinya akan hidup terbengkalai tanpa seorang penyedia, yaitu ayahnya. Keadaan yang tidak mendukung serta uang yang kurang membuat Nick harus memutar otak. Maka Nick pun mengambil keputusan untuk mengasuransikan kematiannya dengan nilai $1 juta atas nama anaknya, Kate Barrow. Namun ternyata polis asuransi ini baru akan mulai berlaku dalam tenggang waktu 21 hari. Apabila setelah 21 hari Nick mati ataupun terbunuh, maka barulah klaim atas dirinya bisa dikeluarkan. Maka Nick pun harus bisa bertahan selama 21 hari lamanya. Tetapi tiba-tiba kejadian tak terduga terjadi. Setelah keluar dari kantor asuransi tersebut,
Nick ditangkap oleh seorang pria dan dibawa menemui Victor Vasquez. Di sini, Nick berusaha meyakinkan Victor bahwa memang ia sama sekali tidak membunuh Alejandro. Namun, Victor sang bos mafia tetap tidak mempercayainya. Di sini, Victor menemukan kertas bukti polis asuransi yang Nick ajukan atas nama anaknya. Maka, ia pun mengancam Nick bahwa ia akan membunuh Kate untuk membalas kematian putranya. Meskipun sangat khawatir dengan keselamatan anaknya, namun Nick tetap berusaha tenang sambil terus berpikir. Akhirnya, dengan kejeniusan yang memahami kondisi sekitar serta keahlian menggunakan pistol, ia pun berhasil lolos dari sergapan anak buah Victor. Setelahnya, Nick pun pergi dan menjemput Kate di apartemennya. Kate, please! What are you, kidnapping me? I'm not kidnapping you. Awalnya bersikeras menolak untuk ikut bersama ayahnya, namun Kate pun akhirnya percaya setelah ia melihat seorang pria bersenjata mengejar mereka berdua. Dari sini, mereka berdua harus menghindari kontak dengan setiap orang terdekat dan harus bisa membaur dengan kehidupan sekitar untuk mengurangi kecurigaan. Mereka berdua harus terlihat seperti sebuah keluarga, tepatnya ayah dan anak yang menikmati waktu liburan bersama, bukannya berlari dari ancaman pembunuhan. Namun rupanya hal ini sangat sulit bagi keduanya, mengingat mereka berdua tidak pernah sekalipun menghabiskan waktu bersama. Kate sendiri sangat membenci ayahnya. Ia tahu dengan pekerjaan ayahnya yang adalah seorang pencuri. Pada besok harinya, ketika terbangun di pagi hari, Nick melihat Kate yang sudah tidak berada di hotel bersamanya. Dan benarlah, Kate si remaja gegabah ini hendak pergi melarikan diri dari ayahnya. Rupanya Kate masih tidak mengerti dengan besarnya bahaya yang berada di depan matanya. Akhirnya dengan penuh paksaan, Kate pun berhasil dibawa kembali oleh Nick. Setelah itu, Nick dan Kate pergi menemui Jimmy Lincoln, sang pemberi peluang pekerjaan. Tentu saja Nick mencurigai Jimmy karena ia yang memberi pekerjaan sebelumnya kepada Nick. Namun ternyata ada satu orang lagi di bawah Jimmy yang lebih dahulu memberikan pekerjaan tersebut. Maka mereka bertiga pun pergi menemui orang tersebut di apartemennya. Namun saat hendak masuk ke dalam lift, Jimmy mati tertembak oleh seorang pria asing. Setelah berhasil lolos dari kejaran maut pria tadi, maka diketahui melalui Harper, sahabatnya, bahwa pria itu merupakan detektif Dinardi, yang adalah seorang anggota kepolisian. Hal ini pun menimbulkan kejanggalan dalam diri Nick. Ia pun mulai bertanya-tanya, mengapa kini polisi terlibat dalam hal ini, bahkan ingin membunuhnya. Maka setelah beberapa hari Harper menggali informasi, diketahuilah bahwa Dinardi merupakan salah satu anggota polisi korup, dan yang merupakan ketua dari kelompok mereka adalah Keenan, pria yang sebelumnya membunuh Alejandro sesaat setelah pencurian uang itu dilakukan. Ternyata uang tersebut merupakan barang bukti penting dari kejahatan oleh sekelompok polisi korup yang di dalamnya terdapat nama Keenan dan anak buahnya. Oleh karenanya, ia membunuh Alejandro dan membakar semua uang tersebut. Dengan hilangnya bukti itu, maka polisi tidak memiliki kasus lagi dan dipaksa untuk membatalkan tuduhan atas polisi-polisi korup tersebut. Nick sendiri pun harus bisa bertahan, karena ia yakin semakin lama ia berada di luar sana, Keenan dan kelompoknya akan semakin goyah dan dilanda rasa takut apabila kemungkinan Nick akan menemukan kebenarannya. Dan ternyata benar, salah satu anak buah Keenan yang bernama Matty hendak mengakui kejahatan mereka kepada Internal Affairs. Jadi, Internal Affairs merupakan suatu organisasi kepolisian Amerika yang menyelidiki kejahatan di dalam tubuh kepolisian itu sendiri. Mengetahui Matty yang berkhianat terhadapnya, Keenan pun membunuh anak buahnya tersebut. About making a deal, haven't you, Matty? I didn't say nothing. I didn't. Beberapa minggu tersisa, Nick harus bisa bertahan hidup dengan putrinya. Semakin hari, hubungan antara ayah dan anak ini menjadi semakin baik.
Meski awalnya Kate merasa kesal karena ayahnya telah mengambil foto dirinya sepanjang hidupnya, tetapi ia juga menikmati sebuah hadiah gitar yang diberikan oleh ayahnya. Suatu hari saat mereka keluar bersama, Kate penasaran dan bertanya bagaimana cara ayahnya merancang suatu penculikan. Maka Nick pun menjelaskan setiap detail yang selalu ia lakukan. How do you figure out how to steal the stuff you steal? Think. Security comes first. Does the building have CCTVs? Alarm. Number one, you have to know how to get out before you get in. Then there's the exit plan. Are you walking out? You driving out? Malamnya mereka berdua pergi ke sebuah karnival dan menikmati waktu bersama. Di sana Nick juga mengajarkan kepada Kate bagaimana caranya menembak. Dan ternyata memang benar bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kate memiliki kemampuan menembak dan analisis yang sama hebat seperti You ayahnya. want to go. Okay, that means your left eye dominant. Next. You want to put it right over the front sight. Go. Bingo. Singkat cerita, suatu hari ketika mereka berdua keluar dari hotel, seorang sheriff mengenali Nick dan memburu mereka berdua. Di sini mereka berdua terpisah dan Nick menyuruh Kate untuk tidak pernah kembali apabila kemungkinan ia ditangkap. Put your hands up. Don't. Come on, Kate. Put your hands now. Try and run again. Lay down. Nick pun dibawa ke kantor sheriff untuk diamankan. Tak lama kemudian, datanglah dua anak buah Victor yang menyamar menjadi dua anggota kepolisian dan membawa Nick pergi dari sana. Sheriff, please. Sheriff! Sheriff, these guys aren't cops. Namun tak lama setelah itu, sheriff udik tersebut menyadari bahwa dua orang tadi bukanlah anggota kepolisian. Maka terjadilah kejar-kejaran dan baku tembak antara mereka. Di sini, anak buah Victor berhasil melumpuhkan dua anggota polisi tersebut. Namun tak diduga, ketika mereka hendak membawa Nick pergi, Kate datang dan menyelamatkan ayahnya. Di sini, Nick berusaha meyakinkan Victor bahwa ia benar-benar tidak membunuh Alejandro. Namun tetap saja, Victor bersikeras dan tidak mempercayai Nick. Akhirnya, Nick dan Kate menahan Victor dan anak buahnya, lalu pergi dari sana. Di perjalanan, Nick sangat marah dengan Kate yang tiba-tiba datang menolongnya. Tentunya ia sangat khawatir karena hal tersebut dapat membahayakan anaknya. Namun rupanya Kate tidak terima dengan perkataan ayahnya. Ia sudah berjuang menyelamatkan Nick, tetapi Nick sama sekali tidak menghargainya. Maka Kate pun pergi meninggalkan ayahnya sendirian di jalanan dan kembali ke hotelnya. Kate yang masih noob masih tidak mengerti situasi saat ini. Dan ketika ia kembali ke hotel, terlihat sekelompok anak buah Victor yang telah menungguinya di sana. Kate pun pergi ke apartemen temannya Becca, tetapi akhirnya ia berhasil ditangkap. Di sisi lain, dengan bantuan informasi dari Harper, Nick menemukan seonggok uang barang bukti tersebut di kapal milik Matty, salah satu anggota polisi korup yang telah dibunuh oleh Keenan. Maka Nick pun membuat perjanjian dengan Keenan untuk menukar Kate dengan uang tersebut. Sesampainya di sana, Nick membongkar kejahatan Keenan kepada anak buahnya, bahwa Keenan telah membunuh Matty dan berusaha melepaskan dirinya dari kasus tersebut. Dan di saat Keenan lengah, Kate berhasil meloloskan dirinya. Maka terjadilah baku tembak antara Keenan dan anak buahnya. Sementara itu, Nick berhasil menyelamatkan Kate dan mereka berdua bergegas pergi dari sana. Pada malam harinya, setelah mengetahui semua fakta di balik kejadian tersebut, Nick bersama Harper mendiskusikan rencana selanjutnya. Di sini, dengan keterampilan yang menurun dari ayahnya, Kate turut mengajukan ide bagaimana seharusnya rencana itu dilakukan. Namun rupanya, Nick tak setuju jika Kate terlibat dengan masalahnya. Setelah itu, Kate pergi dan menemui Keenan di rumahnya. Di sini, Kate menanyakan kepada Keenan, kenapa ia harus menjebak ayahnya. Karena merasa sudah menang dengan Kate yang datang dan mengantarkan nyawanya, Keenan mengungkapkan semuanya. Killing's the easy part. Getting away with it, that's the trick. I think I can get away with it.
You have two neighbors. The lady's at least 75, her husband's older. It's now 10:20, she's been asleep for 2 hours. Answer this. Why my dad? Your dad fills a lot of holes, sweetheart. Vasquez has someone to blame for his son's murder so he could move on with his life. Made a pretty good case of why I could kill you, too. I need to move on with my life. I'm not ready. Barrow has been exonerated of all charges. Ternyata rencana yang diusulkan Kate berhasil dan Nick ayahnya pun dibebaskan dari tuduhan terhadapnya. Akhirnya Nick dan Kate pun lebih sering menghabiskan waktu bersama dan semakin memperbaiki hubungan antara ayah dan anak. Di sisi lain, Nick pun tidak berhasil mendapatkan klaim asuransi atas putrinya dikarenakan dirinya yang berhasil selamat. Namun, ia mendapatkan sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar uang asuransi, yakni waktunya bersama Kate. Nick juga kembali menjalin komunikasi dengan mantan istrinya, dan keduanya menyetujui bahwa keputusan yang benar adalah membiarkan Kate tinggal bersama dengan ayahnya. Dan film pun berakhir.